Kelimanya itu dijelaskan, penandaan itu nggak boleh misleading. Kalau misalnya gambar tomat itu dianggap sebagai penandaan, tentunya itu akan memislead orang-orang bahwa di dalamnya itu ada white tomato. Oke, berarti lu tidak tahu ada stikernya atau tidak? Tidak dong. Oke, gue mau nanya ke lu. Iya. Kalau nggak ada stikernya pada saat dia daftarkan, buat lu apa? Ngaruh banget, karena sebenarnya saya berharap ada orang BPOM di sini yang lebih ngerti ya. Iya. Cuma kalau misalnya teman-teman lihat di peraturan BPOM nomor 10 tahun 2024, Oke. itu di pasal 2 itu ada yang namanya penandaan. Oke. Ini nomor 10 itu tentang suplemen ya. Sama Iya. sebenarnya di skincare itu juga ada yang namanya penandaan. Oke. Penandaan itu apa sih? Jadi di dalam kemasannya itu udah harus ada tandanya, namanya itu apa, fungsinya apa, manfaatnya apa. Dan tidak boleh berubah. Dan tidak boleh berubah. Boleh dirubah kalau salah. Ya. Nanti direvisi. Orang Ya. BPOM ini penandaannya kok bahasa Inggris nggak ada yang bahasa Indonesianya, tolong revisi. Oke. Bisa begitu. Oke. Cuma yang pengen di-highlight di sini adalah gambar itu termasuk dalam penandaan. Oke. Jadi ada atau tidaknya stiker itu kan gambar. Itu gambar itu bisa termasuk dalam penandaan. Dan di pasal 5-nya itu dijelaskan, penandaan itu nggak boleh misleading. Kalau misalnya gambar tomat itu dianggap sebagai penandaan, tentunya itu akan memislead orang-orang bahwa di dalamnya itu ada white tomato. Oke. Mau dijawab? Saya akan jawab. Silakan. Kalau memang itu kesalahan saya minta maaf. Memang dari awal adalah kan kita pengen mempermudah ilustrasi. Tujuannya hanya seperti itu. Karena dari awal kan aku sudah bilang, pada awal kita buat, kita minta memang glutathione 500 ml yang diekstrak dari tomat putih. Asalnya dari situ. Jadi gambar hanya untuk menentukan ilustrasinya saja. Produk tersebut secara haki juga sudah kudaftarkan. Oke. Dan juga kalau kita melihat di peraturan BPOM, apakah boleh menggunakan stiker tambahan pada penandaan kosmetik apa adanya dan persyaratannya itu diperbolehkan. Oke, artinya, maaf gue potong dulu. Artinya pada saat lu daftarin nggak ada stiker, pada saat prosesnya lu tambahin stiker tuh boleh gitu. Benar, menurut ini kan? Menurut ini. Menurut lu? Nggak, sebentar mau dikoreksi dulu nih. Maksudnya Dr. Richard didaftarinnya itu nggak ada stiker. Aku nggak tahu. Aku Nggak tidak tahu. Anggap lah, gini. Udah. Anggapannya Anggap nih, gue pergi daftarin nggak ada stiker Iya. nih, bro. Terus pada saat prosesnya, ini kalau dikasih stiker mantep nih. Biar jualan lebih oke gitu kan. tambah jelek, Bang. Iya, menurut gua. Buktinya bukan- dicopot, ditempelin. Iya, menurut lu nanti dulu. Gua tambah nih biar makin laku. Boleh nggak? Sekali lagi ya, saya di sini bukan orang BPOM, jadi saya baca berdasarkan peraturan BPOM. Iya, berdasarkan Menurut saya aja. sih harusnya nggak boleh. Gitu. Ya harusnya kalau emang mau ditempelin stiker, ya tempelin di depan, sekalian registrasi sama ke BPOM-nya gitu. Iya. Ini ada Ya, stikernya, tolong di... Itu harusnya. Iya, Oke. harusnya seperti itu. Kalau tidak terjadi seperti itu, lu mengindikasi biar sekalian ada Iya. orangnya ya. Indikasi lu apa? Misleading. Misleading. Yes. Ada usaha menipunya nggak? Kayaknya untuk menipu atau enggak itu definisinya kompleks ya, itu Kompleks substantif ya. banget. Oke. Nah, saya nggak Kita bisa buang bilang. ya. Iya. Ada usaha marketing trik-trikan nggak? Kalau itu mungkin yang bisa jawab Dr. Richard, karena Nggak, itu kan lu dulu, itu soalnya hati. Karena masyarakat dari kolom komentar Ya, lu, oke. Mungkin apa saya yang lu jawabnya dapat? bakal begini. Hmm. Menurut pandangan perspektif orang awam, mungkin mereka akan menganggap itu marketing yang dalam tanda kutip menipu. Iya. Mungkin ya. Iya, pikiran buruknya ke sana ya. Mungkin akan Oke. pikiran ke sana. Iya. Karena kenapa nggak sekalian didaftarin sama stikernya? Iya, itu dok maksudnya. Siap, kita Iya. perbaikin, Bang. Oke. Tapi sekali lagi aku bilang, aku sudah dengan tim selalu ngasih tahu bahwa kita ngikutin regulasi yang ada. Iya. Dan kita juga kemarin diperiksa, Bang, gara-gara kasus ini semuanya. Iya, Ini iya. mungkin mempersingkat masalah lah ya, Iya, daripada iya. kita kemana-mana ya. Iya. Dari kasus ini, Athena Palembang, Athena Jakarta, pabrikku, itu diperiksa BPOM. Dan tahu diperiksa BPOM-nya itu nggak 1 jam, 2 jam, Bang. 12 jam. Iya. Every single detail diperiksa. Ya wajar lah. Ya, pengen menunjukkan. Dan aku dengan bangga aku nunjukin di sini dengan kalian semuanya. Ini ada 3 hasil BPOM dan temuannya. Itu semuanya nggak ada yang mayor. Semuanya masalah minor sih. Minor ya. Oke. Minor masalah ya penyimpanan atau masalah apa. Tidak ada satupun produkku yang ketemu abal-abal. Aku dicek. Tidak dan langsung, dipertanyakan nih sama BPOM. boleh cari. Ngapain lu gua baca itu tebel banget, buset deh. Nanti aja Ya, itu. mungkin nanti akan ada dari Iya. BPOM mungkin akan Tapi bisa. BPOM tidak pertanyakan ini. Boleh tanya. Oke. Aku akan tinggalkan fotokopiannya. Oke. Ya udah. Kita tahan di sana. Next, silakan. Iya, mungkin nanggung Jadi ya. aku selesaikan dulu ya.
kalau menurutku kita percaya dengan institusi negara ya. Iya, harus Ya, memang ya, acuannya di institusi sana. negara yang Setuju. paling tinggi adalah BPOM. Setuju. Ya, kita nggak boleh ada lagi yang lebih tinggi daripada BPOM lagi. Ada BPOM presiden, ya, BPOM sudah memeriksa, nggak mungkin presiden periksa, gue gila lu. Bisa aja kalau diperiksa BPOM-nya. Iya, iya betul juga BPOM-nya ya. nggak beres. BPOM yang diperiksa. Jangan bukan? lu main sama BPOM. Ini kan bisa diduga ya Tapi kan. paling nggak kan gini ya, ketika BPOM sudah meriksa, paling nggak gue sudah memaparkan apa Iya, adanya, iya. dan gue juga sudah diperiksa seperti ini punya ya, jangan di framing kemana-mana lagi kayak Iya, gitu iya, punya. iya, Ya kita siapa yang kita yang berhak memframing sesuatu yang di atasnya lagi dari Ya, institusi tapi kan lu tersebut. tahu sendiri keresahan masyarakat terhadap institusi-institusi karena ada beberapa orang yang menduga ada oknum-oknum yang bermain dan itu